Pertama kita baru mulai nak, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab. Baik itu untuk pengarang matan yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian pengarang sarah yaitu Syekh Abdullah As-Sarkawi. Juga pengarang sarah di dalam yaitu Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senilai Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, barang puji ba'aban bagi Allah kepada alam itu, dan memberi salawat kepada Allah atas penguluk kita usianya Muhammad dan atas keluarganya Muhammad dan sahabat Muhammad, dan beri salam kepada Allah. Adapun pada kemudian kita mulai mengaji hikam nanda. Yang pertama hikam dari awal benar. Amma ba'du, adapun pada kemudian, maka berkatalah orang yang mengharapkan ampunan kesalahan. Sianya Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati yang dimasyhurkan dengan As-Sarkawi, yang berkata sia Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati. Khalwati nama tarekatnya, dimasyhurkan dengan As-Sarkawi. Beliau pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar di zamannya. Nah, itulah yang mengarang, yang mensarah Al-Hikam yang kita kaji di luar kayak, tapi di pinggir. Nah, kalau di dalam itu yang mengarang, yang sarahnya adalah Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Ibnu Abbad Ar-Rundi itu adalah juga generasi-generasi yang setelah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi pewaris keilmuan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Akato Syekh As-Sarkawi, baramlo ini baramlo sambungan yang halus, atau bahasa kininya, bahasa keranya ulasan. Di ulasan atau sarah atau penjelasan atau komentar. Baramlo ini baramlo ulasan yang halus ateh hikam. Hikam orang yang arif dengan Allah. Hikam itu jamak de hikmah. Jadi hikam artinya adalah beberapa hikmah atau beberapa hikmah. Hikam orang yang arif dengan Allah sianya Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Qaddasa sirrah, semoga Allah mensucikan bahwa Allah akan rahasia Syekh. Wa qasduhu biha fil ghalibi, dan barang lo sangajonyo Sayyidi Ahmad bin Athaillah dengan hikam pada ghalib, pada umum, barang lo mengkitab si murid mereka itu yang benar mereka itu, dan menanyakan mereka itu kepada makam irfan. Jadi tujuan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarang Al-Hikam, atau kata-kata dalam Al-Hikam itu dialamatkan atau ditujukan kepada si murid. Siapa si murid? Orang yang menempuh jalan tasawuf.
atau disebut juga dengan istilah salik, atau orang yang tengah melalui atau menempuh jalan tasawuf menuju kepada Allah. Orang yang ingin sampai kepada Allah, itu murid dalam istilah ilmu tasawuf. Jadi itu tujuannya, mengkitab si murid artinya tujuan pembicaraan itu kepada si murid yang benar mereka itu. Murid yang benar, yang betul-betul ingin sampai kepada Allah. Dan menanyakan mereka itu kepada makam irfan. Jadi tujuan dari kalam pengarang itu agar murid tadi bisa naik levelnya ke makam irfan. Irfan itu adalah kata lain dari makrifat. Jadi agar si murid itu bisa mencapai makam makrifat. Jadi itu mulia tujuan dari Syekh Ibnu Athaillah, membantu si murid agar murid itu bisa atau mempermudah perjalanan si murid dalam mencapai makrifat. Fayam bagi lana an naqtasira ala bayani maksudihi bihasbil amkan. Maka sepatutnya bagi kita, bagi kami boleh juga bahwa menyimpankan kami atih menyatukan maksudnya pengarang dengan sekira mungkin. Jadi artinya kata Syekh As-Sarkawi, kami hanya fokus atau membatasi hanya untuk menjelaskan maksud dari kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi tidak panjang-panjang loh, cukup menjelaskan apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Berkata ya pengarang, maksudnya Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kata min alamatil i'timadi alal amali. Nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda berpegang ate amal artinya amal anggota. Al-jawari artinya anggota tubuh yang zahir. Nyatolah daripada beberapa sholat, sembayang, sholat dan zikir dan lainnya tiap-tiap. Dan barang orang yang berpegang hati demikian, ba'ala barang mula si ubat dan al-muridun dan si murid mereka itu. Ubat itu jamak de abid. Di abid isim mufrad, al-ubat itu adalah jamak taksir. Jadi yang berpegang ke amal itu, yang berpegang atas amal itu ada dua golongan. Yang golongan pertama adalah ubat, abid. Apa definisi abid? Yaitu orang ahli ibadah. Orang yang beramal ibadah dengan tujuan, dengan dasar karena takut masuk neraka, ingin masuk sarugo, itu abid. Di dasarnya adalah takut masuk neraka, ingin masuk sarugo. Wal muridu dan orang murid mereka itu, yaitu orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin wusul dekat dengan Allah, sampai kepada Allah, mendapatkan makrifah, bisa mengenal Allah secara langsung dengan zuk, dengan intuisi. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannati wat tan'imi fiha wan najati min azabillahi ta'ala. Maka barang lo yang awal mereka itu yaitu si ubat, ba'ala barang berpegang mereka itu artinya amal pada masuk sarugo dan bernikmat padanya sarugo dan lapeh dan salamai daripada azab Allah Ta'ala. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ila Allah Ta'ala
wa kasful astari anil qulubi wa husulil ahwali al-qaimati biha wal muqasafati wal asrari. Dan barang lo ya akhir mereka itu bala barang lo yaitu si murid berpegang mereka itu atenya amal pado sampai kepada Allah Ta'ala dan tersingkap tutup dan terbuka tutup daripada hati dan hasil beberapa ahwal beberapa laku yang tetap dengan hati. Dan mukasafah artinya terbuka Allah segala hijab. Artinya kalau terbuka segala hijab maka mendapatkan ilmu. Ilmu itu disebut dengan ilmu mukasafah. Di orang yang telah mencapai ma'rifah mendapatkan ilmu langsung dari Allah disebut juga dengan ilmu laduni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bagaimana Allah memberikan ilmu langsung kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di ilmu laduni itu didapatkan, itu disebut juga dengan ilmu mukasafah. Setelah terbuka tirai, tersingkap tirai, atau terbuka hijab. Dan rahasio beberapa rahasio, dia terbuka segala tutui, terbuka ala segala, tersingkap ala segala rahasio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu yang rahasio sifatnya diberikan kepada seseorang tadi. Kilahuma mazmumun wa nasi'u mir ru'yatin nafs. Wa nasi'un mir ru'yatin nafs. Wa nisbatil a'mali ilaiha. Barang lo tiap-tiap kaduanya yaitu golongan si abid dan golongan si murid bala baramulo. Mazmumun dicoco atau dicela dan terbit daripada maliik diri dan menisbahkan amal kepadanya diri. Asai hatta yantija mazukira, sehinggalah berhasil ma yang disabdikan orang yuma. Di bawah mengkonya dicela dua golongan tadi itu ileknya apa? Karena terbit daripada melihat diri. Diri nampak Allah lupa atau mengkonya dicela. Ya harusnya tak diri wana nampak. Dia kan terbit dari pemilik dia katanya dirinya yang beramal. Di dirinya yang beramal, dirinya yang nampak, dirinya santiang. Sehingga Allah tak nampak. Dan menisbahkan amal kepada dia itu yang kedua. Amal itu dinisbahkan ke diri. Padahal seharusnya amal tadi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa beramal itu karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang beri kita daya upaya. Allah lah yang membuat kita bisa beramal. Di amal itu harus dipandang sebagai karunia Allah. Jikalau si ubat dan si murid itunya berpegang kepada amal. Yo, kalau tidak berpegang kepada amal tentunya buktinya dengan amal tadinya mengharapkan masuk surga si abid. Dengan amal tadinya bisa sampai kepada Allah harapan di si murid. Itu buktinya berpegang kepada menisbahkan amal kepada diri. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim say'an. Adapun orang arif mereka itu aba'ala adapun engkau tidak melihat mereka itu bagi diri mereka itu akan suatu jua. Hatta ya'tamidu alaihi hatta hingga berpegang mereka itu atenya suatu. Jadi kalau orang arif itu gelaran bagi orang yang sudah mencapai ma'rifah. Di dalam ilmu tasawuf alim berbeda dengan arif, ilmu berbeda dengan ma'rifah. Kalau di luar ilmu tasawuf seperti dalam ilmu kalam, ilmu itu sama dengan ma'rifah. Nah, sehingga dikritik oleh orang ahli ilmu kalam, ilmu itu sama dengan ma'rifah.
Kata ulama tasawuf, enggak, beda. Kalau ilmu itu, nah, menurut Al-Hujwiri, pengarang Kasyful Mahjub, kalau ilmu itu sama dengan ma'rifah, tentu boleh Allah itu kita beri nama arif. Padahal Allah itu tidak pernah dipanggil sebagai arif, tapi hanya dipanggil sebagai alim. Itu beda antara alim dengan arif. Di ilmu itu berbeda dengan ma'rifah. Yang ma'rifah itu adalah ilmu pengetahuan secara langsung. Artinya ilmu tadi langsung dirasakan, dialami oleh yang mengetahui, subjek atau orang yang mengetahui tadi. Jadi artinya apa? Ilmu tadi hadir di dalam diri seorang arif itu. Maka dikatakan ma'rifah itu sebagai ilmu huduri. Ilmu itu hadir dalam diri. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the present knowledge, ilmu yang hadir. Atau juga disebut dengan ilmu pengalaman, disebut dengan experience knowledge. Ilmu itu dialami langsung, dirasakan langsung. Itu yang ma'rifah. Ya, saya tadi itu apa? Ada apa? Surya. Mikrofonnya tutup ya. Terdengar. Lah, nah. Ada apa Kus Surya? Oh. Lanjut. Adapun orang arif mereka itu, yaitu orang yang sudah mencapai ma'rifah, ba'al adapun maka tidak melihat mereka itu bagi diri mereka itu kan suatu jua. Dia orang arif nyolah sampai ke hakikat. Kalau orang yang belum arif, ini baru mencari yang zahir. Ini mencari sesuatu yang fenomena zahir. Kalau arif nyolah mencari hakikat. Hakikatnya manusia itu, makhluk itu tidak ada dayu, tidak ada upayu. Hakikatnya hanya Allah seorang si fa'il. Adapun orang arif mereka itu, kalau adapun mereka tidak melihat mereka itu bagi diri mereka itu kan suatu ju, tidak ada cie yor, sengenek pun tidak ada di pandangan diri. Sehingga kabar pegang mereka itu artinya suatu. Bal yusahiduna annal fa'ilal haqiqi wallahu ta'ala. Tetapi memandang mereka itu bahwa sifatnya hakiki, ba'ala sungguhnya bahwa sifatnya hakiki, ionya sebagai hakiki itu ba'ala ionya Allah Ta'ala. Bahwa sungguhnya si fa'il yang hakiki, ionya yang sifat hakiki itu balai sungguhnya Allah Ta'ala. Dan bahwa sungguhnya mereka itu balanya tampe bagi zahir demikian saja. Di orang arif memandang hakikat. Hakikatnya bahwa hanya Allah si fa'il yang hakiki. Pada level hakikat hanya Allah si fa'il. Ya makhluk itu bukan si fa'il tapi adalah maf'ul, yaitu objek dari perbuatan. Si fa'il yang subjek atau yang melakukan perbuatan itu pada hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau aku adalah si maf'ul bukan si fa'il, maka tentu tidaklah mungkin manusia itu menisbahkan amal ke dirinya. Kalau tidak bisa, kalau amal tidak bisa dinisbahkan ke dirinya, maka tentu tidak bisa amal tadi diperpegangi. Pak, kok kita taruhan sa piang kok tadi bagi dua kok.
Ah, Allah tuh. Ah, oke oke dia lah. Lah, lah Malin. Malin. Ah, jadi dia. Basurah lah tuh. Oh, tambah stay lah ya. Lah. Nah, oke. Jadi ada dalam satu hadis, nah, dalam satu hadis Nabi mengatakan manusia itu tidak masuk ke dalam surga karena amalnya. Hadis itu pernah dulu dibaca oleh Prof. Sihab, nah, itu bikin heboh, gitu. Bikin kontroversi. Nabi sendiri tidak masuk ke dalam surga karena amalnya. Kata sahabat, bagaimana dengan engkau sendiri wahai Rasulullah? Saya juga. Ambo juga tidak masuk surga rode amal ambo. Di waktu itu yang dipahami oleh masyarakat umat Islam Indonesia adalah bahwa Nabi itu tidak dijamin masuk surga. Itu yang dipahami, maka menimbulkan kontroversi. Jadi itu hadis itu sesuai dengan kaji kita malam ini. Kalau kita cari dalam ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga dengan apa? Dengan amal kamu. Udkhuluha bima kuntum ta'malun. Jadi dalam Al-Quran itu seolah-olah Allah itu mengakui bahwa manusia itu masuk surga karena amalnya. Sementara ada hadis, dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu tidak masuk ke surga dengan sabau amal. Nah, sesuai dengan kaji kita malam ini bahwa amal itu sebetulnya tidak boleh diperpegangi, artinya tidak boleh bergantung kita ke amal itu, yaitu dalam kita masuk surga, dalam hal selamat dari neraka masuk surga, atau dalam hal kita ingin sampai kepada Allah. Apa sebab? Sebab hakikatnya yang membuat kita masuk surga itu hanyalah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpegang ke amal diri kita sendiri, ke amal kita, de amal kita masuk surga, de amal kita sampai kepada Allah, berarti kita berpegang kepada diri kita sendiri. Sebab amal tadi yang mengerajakan diri kita. Jadi kalau kita berpegang kepada diri kita, di mana letaknya tauhid tadi itulah. Tauhid tadi kita berpegang hanya kepada Allah. Allah yang membuat kita selamat dari neraka, Allah yang membuat kita masuk surga, Allah yang menyampaikan awak kainya. Makanya ketika Zunun Al-Misri itu ditanya, bagaimana Anda bisa sampai kepada Allah? Bagaimana Anda bisa mengenal Allah? Apa jawaban dari Zunun Al-Misri? Araftu Rabbi bi Rabbi. Saya mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Saya bisa mengenal Tuhanku karena Tuhanku. Nah, Araftu Rabbi bi Rabbi. Jadi kalau sekilih kan aneh jawabannya itu enggak. Boleh bahas tuh. Enggak jalan enggak. Araftu Rabbi bi Rabbi. Artinya mana? Allah lah yang bisa mengantarkan awak kayaknya. Yang lain yang bisa mengantarkan. Allah sendiri yang bisa menyampaikan awak kepadanya. Tapi kalau di ilmu kalam enggak. Di ilmu kalam yang menyampaikan awak ke Allah itu alam. Enggak. Dicari alam semesta kok. Alam kok dalil. Dalil dari ayat. Enggak, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan kita mencari kekuasaan Allah tadi itu alam semesta kok, maka kita bisa sampai kepada keimanan mengakui adanya Allah. Nah, itu secara ilmu kalam. Secara zahirnya kita mencari alam, ada dalil, maka kita bisa tahu ada madlul. Dengan kita mencari ada asok, maka kita bisa sampai mengetahui ada api. Itu secara zahir.
Tapi kalau masuk ke tasawuf, yang membuat kita sampai kepada Allah itu hanya Allah. Jadi kalau kita lalui kajian, kalau kita berpegang ke amal itu kita masih syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Awak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi masuk surga dia di amal awak. Awak sampai di amal awak itu kesalahan dari berpegang kepada amal. Gitu sesuai dengan pangka kaji di bawah tadi. Tujuan pengarang itu adalah untuk menaikkan si murid ke makam irfan. Kalau si abid, si murid masih berpegang ke amal, nah itu nanti diusahakan untuk agar itu jam berpegang ke amal. Bukan berarti kita mulai beramal, enggak. Kita rajin beramal, tapi pandanglah amal tadi karunia Allah. Amal itu karunia Allah, enggak ada santiang awak. Kalau awak berpegang ke amal, itu awak menyangka amal itu awak nan hebat, awak nan santiang, awak nan kuat kan, awak nan rajin, awak nan soleh. Nah, dengan itu tuh timbul sifat apa lah itu sifat takabur, sifat sombong kan. Banyak betul tenaga timbul. Karena awak nan santiang, awak nan beribadah, awak memang remeh lah kau nan tidak beribadah. Bahayu. Awak orang soleh kah? Kenapa awak tidak sembahyang? Dipandang rendah kan tidak sembahyang tadi. Sebab apa? Sebab kita menisbahkan amal kepada diri awak. Anu itu kita jatuh ke sifat sombong, takabur. Itu ustad nampak orang preman kita tidak sembahyang, berjudi macam. Kita pandang remeh, pandang rendah orang tadi itu. Berarti kita lah menisbahkan amal ke diri, menisbahkan ilmu ke diri awak. Terjatuh ke sifat takabur. Jadi dengan berpegang ke amal itu banyak nanti timbul itu takabur, timbul sini. Timbul sifat ria bisa, sifat ujub bisa. Nah, termasuk itu sadonyo dalam cakupan syirik kafi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang halus. Nah, itu surah itu malin Jadi tasawuf kau jual ya. Jadi awak sebenarnya sesama mengajar ni kan tak? Kita sama-sama berusaha. Jadi ambona lunyo apa tu dole? Sama aja. Artinya yang tahu tu awak sendiri, sebabnya di hati awak letak kan. Kalau manusia hanya bisa menilai secara zahir, secara batinnya, bah kondisi hati awak tadi itu awak sendiri yang bisa menilai. Jadi kita baca min ke kaji. Aduh, bago. Zonul al-Misri ya. Ya. Iya kalau dia amal itu bukan tuang amal balik tuh. Iya, dah diulang kaji balik. Nah, bukan kita tidak beramal kaji itu. Nah, sebagai orang isi murid pasti dituntut banyak beramal. Nah, banyak beramal agar bisa sampai kepada Allah. Tapi jangan berpegang ke amal tadi. Artinya jangan awak memandang amal itu yang menyampaikan awak kepada Allah. Nah, amal itu karena kita diperintahkan beramal. Kemudian agar dapat sayang Tuhan, sayang Allah. Nah, kalau sayangnya kawat ini ya. Jadi jangan sampai awak menyebabkan amal kau yang jadi si fa'il menyampaikan awak kayaknya waktu tidak boleh. Itu rajin beramal, dek sabok. Jadi amal itu disebutkan nanti dilakukan enggak. Sebab yang zahir. Amal hanya sebab yang zahir. Hakikinya Allah yang menyampaikan awak. Nah, jangan salah paham lo. Jadi tinggal lo malah beramal ya. Nah, amal nyampein awak orang mangawal malah. Itu salah pasang gaji itu. Ayo. Nah, amal menyampaikan awak orang kan. Rajin sembahyang lah aja.
Itu salah paham itu. Hati-hati ngaji tasawuf, hati-hati wak kan. Bukan banyak menyeleweng menyimpan itu kan salah paham tuh. Jadi kesimpulannya tetap rajin beramal, banyak beramal, karena itu sebab yang zahir sampai kepada Allah. Yang hakikatnya yang menyampaikan awak itu Allah sendiri yang menyampaikan. Ini sebenarnya itu Allah itu ingin awak sampai ke nyo. Dek karena itu awak dirajinkannya beramal. Nah. Di Allah dulu. Nah, ya Allah itu ingin awak sampai ke nyo. Allah itu ingin awak masuk surga. Dek karena itu tuh awak dirajinkannya beramal. Nah, jadi sebabnya itu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab hakiki. Yang zahir adalah amal. Lah surat malin. Ay. Udah sudah ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa kita amalannya bisa dipakai kaji kan di mengingin diri. Ya. Dikaji tasawuf pokoknya awak ya. Perkara hati kau seorang bisa melon hatiwaknya kan, kalau manusia menilai dia pokoknya di duanya, oh tuh malin tuh ustad tuh ya kan, malin tuh ahli agama tuh ya, kena tahu kan, tapi hati awak nak ada orang yang tahu, hanya awak sendiri dan Allah yang tahu. Dia kok salah kita peloi sendiri. Lah saya mulang kau malin mulang malin ada kita. Haji lah haji.